Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamal qur'ana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahlil fadli wal irfan. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat insan cendekia rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai saat ini Allah masih percayakan, Allah masih amanahkan semua nikmat itu. Maka sebagai seorang yang beriman, sudah sepatutnya lah, sudah sepantasnya kita berterima kasih atas segala nikmat yang banyak itu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Jikalau engkau menghitung-hitung dari nikmatku, kata Allah, niscaya engkau takkan pernah bisa menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sungguh manusia itu terhadap nikmat adalah kufur. Tapi dalam ayat lain Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wallahu ghafurur rahim. Walaupun manusia diciptakan dengan penuh kekufuran, tapi ampunan Allah maha amat luas. Oleh karena itu kaum muslimin, sahabat cendekia rahimakumullah, sebagai insan yang beriman, mari di bulan yang berbahagia ini, bulan yang penuh ampunan ini, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi, di antara umatku yang paling banyak salawat dan salamnya atas diriku, niscaya bagaikan dua jari denganku di yaumil hisab. Ma'asyiral muslimin, insan cendekia rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau, kata Allah, aku tunjukkan suatu perdagangan, suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan engkau dari azab yang pedih. Tu'minuna billah, dengan engkau beriman kepada Allah dan engkau beriman kepada Rasul. Kemudian setelah engkau beriman, wa tujahiduna fi sabilillah, engkau berjihad, berjuang di jalan Allah, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan dengan jiwamu, dengan nafasmu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik untukmu jikalau seandainya engkau mengetahui. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat insan cendekia rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan tentang tujahiduna fi sabilillah, berjihad, berjuang di jalan Allah. Setidaknya ada 3 poin yang perlu kita pahami, yang perlu kita hayati tentang bagaimana fi sabilillah. Sahabat insan cendekia rahimakumullah, yang pertama, Allah katakan dalam Al-Quran,
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Wa aqama as-salah, dia mendirikan salat, wa ata az-zakah, kemudian mereka berzakat, berinfak, wa lam yakhsha illallah, dan mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, poin yang pertama ini adalah sangat penting bagi seorang mukmin dalam hidup dan kehidupannya. Memakmurkan masjid bukan hanya sekedar mengerjakan atau mendirikan ritual ibadah seperti halnya salat 5 waktu, salat sunnah, qiraatil Quran, tilawatil Quran, mentadabburi Quran, ataupun majelis ta'lim atau perwiridan. Tapi lebih daripada itu, memakmurkan masjid, sekiranya ada kerusakan, sekiranya ada lingkungan masjid yang kotor, orang yang beriman, orang yang terpanggil hatinya, orang yang cinta hatinya akan serta-merta ringan tangan membersihkan masjid, akan serta-merta memenuhi dari apa-apa yang menjadi kepentingan, keperluan dari masjid. Kaum muslimin, sahabat insan cendekia rahimakumullah, itu fi sabilillah yang pertama. Selanjutnya fi sabilillah yang kedua. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Poin yang kedua ini juga tidak kalah pentingnya daripada poin yang pertama. Sahabat insan cendekia rahimakumullah, kita dalam hidup dan kehidupan tentunya wajib berusaha, tentunya wajib menafkahi diri kita dan keluarga. Karenanya Allah katakan, wahai manusia, makanlah olehmu dari apa-apa yang ada di bumi, dan jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kaum muslimin, sahabat cendekia rahimakumullah, mencari nafkah boleh jadi pekerjaan kita sebagai seorang guru, boleh jadi kita sebagai seorang pedagang, boleh jadi kita sebagai artis, penyanyi dan segala macamnya. Tapi yang Allah tegaskan di situ, makanlah, carilah olehmu nafkah itu dengan cara halal. Kemudian membelanjakannya dengan cara halal. Kemudian juga yang kita makan itu juga halal. Jadi kita tidak boleh memilah-milah atau memisah-misah. Mencarinya dengan halal, tapi membelanjakannya dengan tidak halal juga tidak benar. Kita mencarinya dengan tidak halal, walaupun kita belanjakan untuk majelis ta'lim, sedekah masjid, anak yatim, juga tidak tepat. Kita cari dengan cara halal, kemudian kita makan zat-zat atau barang-barang yang tidak dihalalkan oleh agama. Misalnya babi, minuman keras, ataupun sekalipun bahan itu halal, misalnya seperti ayam, tapi tidak dibaca atau disembelih menurut syariat yang berlaku, itu juga haram. Oleh karena itu kaum muslimin, sahabat insan cendekia, mencari nafkah, memakan dari apa yang kita cari, kemudian membelanjakan harta yang kita cari, itu adalah satu kesatuan yang enggak dapat dipisahkan. Sahabat rahimakumullah, insan cendekia dimanapun berada. Yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya dari fi sabilillah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu adalah hukumnya wajib
bagi tiap-tiap mukmin dan mukminat. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat insan cendekia dimanapun berada. Menuntut ilmu tidak mesti seperti harus pergi ke sekolah, bawa buku, bawa pena, duduk dan dengarkan guru ataupun dosen kita. Tidak hanya itu, lebih daripada itu, duduk di majelis ta'lim, duduk di perwiritan, mendengarkan khutbah, tausiah ustaz-ustaz kondang kita di YouTube, di televisi dan segala macam, atau ada buku di rumah kita baca. Itu adalah talabul ilmi, faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat insan cendekia, barangkali itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhir kata saya sudahi dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.